Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Mila dan teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan sidang karya tulis ilmiah. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Maimunah dan Halida untuk memulai presentasi hasil karya tulis ilmiahnya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin share screen. Apakah screen-nya sudah terlihat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maimunah. Saya Halida Selvianti. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Unsur Ekstrinsik dan Intrinsik Novel Ada Cinta di SMA karya Haki Ahmad. Kita mulai dari latar belakang. Jadi, karya sastra ini merupakan gagasan pengarang yang menceritakan tentang Jadi, karya sastra ini merupakan gagasan pengarang yang berkaitan dengan hakikat dan nilai-nilai kehidupan serta eksistensi manusia yang meliputi dimensi kemanusiaan, sosial, kultural, moral, politik, gender, pendidikan, maupun ketuhanan atau religiusitas. Karya sastra ini dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kesadaran tentang makna kehidupan dan ilmu pengetahuan. Karya sastra ini dikenal dalam dua bentuk, yaitu bentuk fiksi dan bentuk non-fiksi. Karya sastra dalam bentuk fiksi salah satu contohnya adalah prosa. Nah, prosa ini salah satu jenisnya yaitu adalah novel. Nah, novel ini novel ini merupakan rangkaian cerita dengan orang-orang di sekitarnya dan peristiwa yang dialaminya. Begitu juga dengan novel yang kami pilih di penelitian ini, yaitu novel Ada Cinta di SMA. Nah, novel ini mengisahkan tentang 3 remaja SMA yang mencintai musik dan tergabung dalam sebuah band dengan karakter dan konflik yang berbeda-beda. 3 remaja tersebut adalah Iqbal Akbar Farabi atau Iqbal, Aldi Tama Adrian atau Aldi, dan Abizar Rizky Fauzi atau Aldi. Baik, bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari karya sastra ini? Untuk novel, caranya adalah dengan mengetahui unsur ekstrinsik dan unsur intrinsiknya. Dari novel tersebut. Unsur ekstrinsik dari novel ini itu maksudnya unsur yang membangun cerita novel itu dari luar. Seperti nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan latar belakang pengarang. Kalau unsur intrinsik itu unsur pembangun novel yang membangun ceritanya dari dalam, seperti tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Kemudian, rumusan masalah dari karya ilmiah kami. Yang pertama, bagaimana unsur-unsur ekstrinsik dalam novel Ada Cinta di SMA karya Haki Ahmad yang meliputi nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan latar belakang pengarang. Kemudian yang kedua, bagaimana unsur-unsur intrinsik dalam novel Ada Cinta di SMA karya Haki Ahmad yang meliputi tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Ada juga tujuan penelitian kami, yaitu yang pertama mendeskripsikan unsur-unsur ekstrinsik dalam novel Ada Cinta di SMA karya Haki Ahmad
yang meliputi nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan latar belakang pengarang. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik dalam novel Adu Cinta di SMA karya Haki Ahmad yang meliputi tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Kemudian metode dan teknik penelitiannya. Yang pertama, metode penelitiannya kami menggunakan metode deskriptif, sedangkan teknik penelitiannya dalam pengumpulan datanya kami menggunakan studi pustaka, sedangkan pengolahan datanya kami menggunakan analisis data. Baik, hasil penelitian kami akan membahas yang unsur ekstrinsiknya dulu. Jadi, unsur ekstrinsik ini terdiri dari nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan latar belakang pengarang. Kita mulai dari nilai agama. Nilai agama yang terdapat dalam novel ini yang pertama ada ibadah, kedua mengucap salam, ketiga bersyukur, keempat keimanan, kelima menghormati orang tua. Kemudian nilai moralnya yang pertama jorok, kedua teratur, kemudian memanfaatkan waktu dengan baik, pantang menyerah, berterima kasih, bersemangat dalam menuntut ilmu, curang, optimis, membuktikan diri, disiplin, percaya diri, sungguh-sungguh, pesimis, teguh pendirian, jujur, dan ulet. Kemudian nilai sosial yang terdapat dalam novel, yang pertama setia, balas budi, menghargai orang lain, memberi semangat, persahabatan, tidak sopan, menolong orang lain, saling memaafkan, saling berbagi, peduli, kebersamaan, sopan santun, berkelahi, mencuri, dan kerjasama. Untuk nilai budaya yang terdapat dalam novel ini yang pertama, penggunaan kosakata logue dalam pergaulan remaja Jakarta. Yang kedua, upacara bendera. Yang ketiga, budaya menyontek. Yang keempat, penggunaan kosakata bahasa Betawi. Selanjutnya ke latar belakang pengarang. Jadi novel Ada Cinta di SMA ini ditulis oleh Haki Ahmad yang merupakan seorang penulis skenario film. Di masa kecilnya Haki Ahmad ini, beliau ini sering sekali menonton film dan mengulas film tersebut. Kemudian dari unsur intrinsiknya, yang pertama temanya yaitu kehidupan remaja SMA. Kemudian alurnya novel tersebut menggunakan alur campuran yaitu alur maju dan mundur. Kemudian novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Terus amanat dalam novel ini yaitu mengajarkan untuk tidak menyerah dan bersungguh-sungguh dalam meraih impian. Kemudian latarnya, yang pertama latar tempat, ada di SMA Cahaya Pelita, halte bus, kamar Aldi, warung, kantor, rumah Alia, rumah Iqbal, rumah Bella, rumah Kiki, rumah Sandra, trotoar, kursi taman, area panggung pentas, Bogor, rumah Oma Ayla, lunatik, dan taman kecil di belakang lunatik. Kemudian latar waktunya, yang pertama hari pertama masa orientasi siswa, setiap hari sejak dulu masa kini, hari ini sore hari, pagi hari, jam istirahat, kurang dari 10 menit, malam hari, besok 2 dekade lalu, lebih dari 15 tahun, jam pelajaran pertama, bertahun-tahun, setahun kemarin, 2 tahun terakhir, tahun ini, semalam, bulan Ramadan, kurang dari 1 menit, kemarin lebih dari setengah jam, sekitar 20 menit, beberapa tahun yang lalu, 1 dekade lalu, berminggu-minggu, beberapa menit kemudian, 30 menit kemudian, dan 3 detik kemudian. Kemudian latar suasananya, gerah, mengenaskan, bahagia, takut,
heboh, sepi, canggung, hangat, khawatir, hening, sedih, panik, serius, gugup, semangat, tegang, meriah, ramai, dan haru. Berikutnya ke tokoh dan penokohan. Di sini ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Untuk tokoh utama ada 6, yaitu Iqbal Akbar Farabi, Ayla Dara Anggita, Aldi Tama Adrian, Tara, Abiza Rizky Fauzi, dan Bella. Kita bahas Iqbal dulu. Iqbal Akbar Farabi atau Iqbal, dia ini pemuda Betawi yang berwajah rupawan dan menggemari permen karet. Berikut karakter yang dimiliki oleh Iqbal, yaitu santai, pengalah dan pengertian, cerdik, mencintai musik, menggemari permen karet, jorok, cuek untuk urusan penampilan, setia kawan, pendengar dan sahabat yang baik, selalu membuat masalah dan hidupnya yang berantakan, penolong, baik, peduli, seru, usil, fun, adaptable, mudah bergaul, bersemangat, hangat, jujur, dan peduli. Yang kedua ada Ayla Dara Anggita atau Ayla. Karakter yang dimiliki Ayla diantaranya teratur, kaku dan serius, bossy, memanfaatkan waktu dengan baik, disiplin, menghindari kenangan masa lalunya, optimis, dominan, percaya diri, sangat terencana, jarang bergaul, siswi teladan yang menggemari sains, senang menghayal, bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuannya, dan profesional. Aldi Tama Adrian atau Aldi, dia ini sahabatnya Iqbal. Karakter yang dimiliki Aldi diantaranya emosional dan gampang terbawa perasaan, selalu mendapatkan apapun yang diinginkannya, pemalas, narsis dan percaya diri, selalu ada untuk Iqbal, mencintai musik, selalu bertindak semaunya, membenci hal-hal yang berkaitan dengan organisasi, sangat peduli terhadap penampilan, sulit bangun pagi, selalu menggampangkan banyak hal, usil, dan melakukan apa saja demi mencapai tujuannya. Berikutnya ada Tara. Tara ini merupakan sahabatnya Ayla. Tara ini memiliki karakter yang cheerful atau ceria, kekinian, dan outspoken atau berterus terang. Kemudian ada Abiza Rizky Fauzi atau Kiki. Karakter yang dia miliki ini yaitu penolong, cerdik. Jika melakukan kesalahan, ia akan meminta maaf. Kemudian mencintai musik, pantang menyerah, dan introvert. Kemudian ada Bella. Bella ini karakternya pendiam, lembut, perhatian, pemaaf, pengertian, dan mendukung keputusan Kiki untuk bermusik. Selanjutnya kita ke tokoh tambahan. Tokoh tambahannya ada ayah Iqbal yang memiliki karakter meragukan kemampuan Iqbal dan usil. Kemudian ada ibu Iqbal yang memiliki karakter peka. Kemudian kakak-kakaknya Iqbal yaitu Somad, Fikri, Ismail, dan Fatimah yang karakternya kurang lebih sama seperti ayahnya Iqbal, yaitu meragukan kemampuannya Iqbal. Kemudian ada adik-adik Iqbal yaitu Faris, Kamila, Nabila, dan Haikal. Mereka ini selalu mengganggu Iqbal. Berikutnya ada Mami Ayla. Karakter yang dimiliki Mami yaitu lebih mementingkan pekerjaannya, kemudian tetap tenang mengalami masalah berat dan menyayangi Ayla. Kemudian ada Oma Ayla yang memiliki karakter bijak dan menyayangi Ayla. Kemudian ada bapaknya Kiki. Karakter yang dimilikinya yaitu menentang keinginan Kiki yang ingin mendalami musik, kemudian kondisi emosionalnya yang tidak stabil dan menyayangi Kiki. Lalu ada Pak Gunadi, beliau ini pembina OSIS di SMA Cahaya Pelita. Nah, karakter yang dimiliki Pak Gunadi ini ada optimis dan santai. Kemudian ada Pak Oding, Pak Oding ini petugas kebersihan di SMA Cahaya Pelita. Karakter yang dimiliki Pak Oding ini yaitu hangat, optimis, ceria, haus ilmu, dan bersemangat mempelajari hal baru. Kemudian ada Bu Melati. Bu Melati ini wakil pembina OSIS SMA Cahaya Pelita. Bu Melati ini memiliki karakter yang menyeramkan dan pemaksa. Kemudian ada Sandra and the Gang, yaitu Aisyah dan Grace. Sandra dan gengnya ini teman sekelasnya Ayla, Tara, Iqbal, dan Aldi.
Mereka ini geng paling populer di SMA Cahaya Pelita. Karakter yang dimiliki geng ini yaitu sangat memperhatikan penampilan, egois, dan angkuh. Kemudian ada Ernest. Ernest ini merupakan saingannya Ayla dan Iqbal saat mencalonkan diri jadi ketua OSIS, namun dia mengundurkan diri. Ernest ini memiliki karakter yang pesimis, mudah menyerah, dan teguh pendirian. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih Maimunah dan Halida. Selanjutnya, silakan Ibu Mila selaku penguji utama untuk memberikan tanggapannya. Memulai ya, Halidah dengan Maimunah. Sebelum pengujinya siapa hari ini untuk Halidah dengan Maimunah? Rian dan Yusuf, Bu. Maimunah dengan Halidah hari ini siapa pengujinya? Rian sama Yusuf. Siapa tadi pengujinya? Penguji Maimunah dengan Halidah siapa? Rian sama Yusuf. Oh ya, silakan. Nah, oke, anak kelas, sebelum mereka, Ibu mulai dulu ya. Halidah dengan Maimunah, judul KTI kamu apa tadi? Analisis unsur ekstrinsik dan intrinsik novel Ada Cinta di SMA karya Haki Ahmad. Nah, sekarang pertanyaan pertama Ibu. Mengapa milih novelnya Haki Ahmad? Kan banyak novel Haki Ahmad yang lainnya. Karena novel ini memang ditujukan untuk remaja dan kisahnya ini tidak berfokus ke percintaan saja, Bu, tapi juga berfokus ke impian mereka dan passion mereka. Kebanyakan novel-novel remaja itu fokusnya itu ke percintaan, Bu, dan kami memilih menghindari novel-novel yang fokusnya ke percintaan. Jadi kami memilih novel Ada Cinta di SMA karya Haki Ahmad ini karena fokusnya bukan ke kisah cinta, tapi ke impian mereka, ambisi mereka, dan passion mereka si tokoh-tokoh utama ini, Bu. Oke. Berikutnya, dari tokoh-tokoh cerita yang tersaji dalam novel yang kamu analisis itu, ini ya, menurut kamu pengalaman apa sih yang bisa kamu ambil dari mereka-mereka itu? Ada tokoh ayah, kakak, oma gitu kan, ada ibu, ada Iqbal, ada Mama Ayla, Pak Oding, dan sebagainya. Nah, dari mereka itu, menurut kamu dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar, apa sih yang bisa kamu ambil? Apalagi ini kan tentang anak SMA ya. Silakan. Iya Bu, jadi kalau dari tokoh Kiki sendiri, dia itu sudah lama menyukai musik, tetapi tidak didukung oleh ayahnya. Jadi nilai Tapi dia terus tangkap. Tapi dia terus berjuang walaupun tidak didukung oleh ayahnya sampai impiannya berhasil, Bu, untuk menjadi musisi. Jadi yang dapat diambil itu terus berjuang, pantang menyerah walaupun tidak didukung oleh ayah sendiri sampai dapat mewujudkan impiannya tersebut. Kalau untuk seandainya kamu menjadi seorang oma gitu ya, seperti Oma Ayla gitu, kira-kira kalau menghadapi cucu seperti itu dalam konteks cerita itu, sikap kamu seperti apa? Apakah akan sebijak beliau ataukah mungkin akan ikut misalnya itu ayahnya Iqbal yang meragukan bahwa ngapain ngambil itu gitu. Itu kan bukan menjamin masa depan gitu kan? Baik, saya akan menanggapinya dengan bijak. Karena apa? Karena
misalnya saya sebagai omanya Ayla tidak mendukung Ayla untuk mewujudkan mimpinya, ya si Ayla ini bakal apa ya, kayak tersiksa gitu kan. Kalau misalnya saya tidak mendukung Ayla untuk mewujudkan mimpinya dan saya lebih menyuruh Ayla untuk mengambil bidang lain, pastinya Ayla akan tersiksa. Jadi saya biarkan Ayla itu memilih impiannya sesuai dengan passionnya, agar dia, karena yang menjalani hidupnya itu Ayla sendiri, bukan saya sebagai oma, begitu Bu. Oke, berarti peran orang tua berarti nilainya cukup positif ya untuk kamu pelajari di sana. Satu lagi nah, terakhir, kendala selama penyusunan KTI ini apa? Untuk kendalanya sih sangat panjang aja Bu untuk memaparkannya. Kayak dalam menulis hasil penelitiannya itu kami harus benar-benar teliti Bu untuk memastikan agar tidak ada yang kesalahan ketik ketika mengutip novelnya itu Bu. Berapa lama kamu membaca itu novel? Kalau membaca tanpa menganalisis unsurnya itu sekitar 2 mingguan. 2 minggu. Tebalnya berapa? Kalau sampai 2 minggu? Kalau lama sekali? Tebalnya berapa ya? Mana novelnya? Tebalnya itu sekitar 250 halaman Bu. 250 halaman, kamu bacanya berapa hari tadi? 2 minggu? 2 minggu. Aduh, kok lama sekali. Halida berapa lama membacanya? Kalau tidak salah, tidak sampai 1 minggu, Bu. Iya, jangan lama-lama. Nah, kalau itu mungkin 1 hari itu bisa selesai tuh. 2 hari paling enggak. Ya, cuma 250 kan? Iya. Oke. Silakan penguji lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya Yusuf Adila, silakan memberikan tanggapannya. Baik, untuk pertanyaan saya itu untuk pengumpulan data penelitian, kalian kan menggunakan teknik studi pustaka. Nah, bagaimana kalian menerapkan teknik tersebut dalam novel ini? Jadi kami menggunakan studi pustaka itu, yang pertama itu pengumpulannya itu membaca novelnya dulu dari awal sampai habis, kemudian mengumpulkan teks-teks yang diperlukan dalam penelitian, kemudian dipilah untuk menentukan unsur ekstrinsik dan intrinsiknya, begitu. Saya ingin menambahkan sedikit. Jadi untuk studi kan kami menggunakan teknik studi pustaka. Jadi kami baca dulu novelnya dari awal sampai akhir. Kemudian kami baca lagi dari awal sambil kami cari data penelitian yang kami perlukan. Misalnya kami membutuhkan nilai agama. Jadi kami baca dulu sambil ditentukan yang mana kira-kira yang masuk nilai agama. Begitu. Baik Yusuf Adila, tadi itu tanggapan dari Maimunah. Apakah sudah bisa dimengerti? Sudah bisa. Oke, selanjutnya Rian Muhammad, silahkan memberikan tanggapannya. Tanggapan saya adalah ada berapa dan apa saja variabel dalam karya tulis ilmiah kalian. Jadi untuk variabelnya ini ada 3. Yang pertama unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan novel Ada Cinta di SMA karya Haki Ahmad. Itu tadi jawaban dari Maimunah. Apakah sudah bisa dimengerti Rian Muhammad? Sudah bisa dipahami.
Nah, selanjutnya silakan kepada Siti Fatimah Ajara dan Aizar Wapalhana untuk memulai presentasi hasil karya tulis ilmiahnya. Tutup dulu Mareta untuk yang si Halida dengan Maimunah. Itu tadi dari presentasi dari Maimunah dan Halida. Untuk selanjutnya silakan kepada Azahra dan Aijar untuk memulai presentasinya. Nah, penguji itu boleh mencecar mereka kalau itu kan tadi kan seperti pertanyaan Rian tadi itu ya, ada unsur intrinsik gitu-gitu sebagainya gitu kan. Nanti Rian boleh memperpanjang loh ya. Jadi kalau untuk intrinsiknya seperti apa sih yang kamu dapat gitu. Jadi Rian boleh lebih kreatif supaya nanti teman-temannya lebih berpikir kritis ya. Jadi untuk pertanyaannya boleh diperpanjang, ditambahkan supaya kamu ketemu poin dari mereka. Kalau tadi kan Rian cuma depan-depannya doang. Sama juga tadi punya Yusuf tadi kan. Tadi kan cuma nanya tuh penerapan tekniknya gimana. Terus yang terjadi apa gitu kan. Saya bisa Yusuf tambahkan lagi supaya teman-temannya bisa lebih berpikir lagi ya. Yang berikutnya lebih bagus. Oke, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin, tanggal 8 November tahun 2021, akan dilaksanakan uji pertanggungjawaban karya tulis ilmiah dengan judul Analisis Perbandingan Kandungan Karbohidrat, Protein, dan Lemak pada kedelai sebelum dan sesudah diproses menjadi tempe, yang dibimbing oleh Ibu Hajah Mardiningsih, MPD. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Azahra Subiakto. Dengan saya Aizar Wapalhana. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Rusmila, MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian karya tulis ilmiah kami. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas 6 poin utama. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga adalah metode dan teknik penelitian. Yang keempat adalah langkah kerja penelitian yang meliputi uji karbohidrat, uji protein, dan uji lemak. Yang kelima adalah hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, untuk poin yang pertama, yaitu latar belakang, akan disampaikan oleh rekan saya, Aizar Wapalhana. Baik, terima kasih. Kedelai atau Glycine Max-L merupakan salah satu tanaman anggota kacang-kacangan. Di Indonesia, kedelai banyak diproduksi sebagai makanan dan produk olahan. Salah satu makanan hasil dari produksi kedelai ini adalah tempe. Tempe merupakan makanan tradisional khas Indonesia. Makanan ini telah diproduksi dan dikonsumsi secara turun-temurun, khususnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari biji kedelai dan bahan lainnya yang kemudian diproses melalui fermentasi atau yang bisa dikenal secara umum ragi tempe. Meskipun kedelai dan tempe populer di kalangan masyarakat Indonesia, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui perbedaan kandungan karbohidrat, protein, dan lemak yang terkandung di dalamnya. Kedelai dan tempe diketahui sebagai makanan dengan nilai kandungan gizi yang tinggi. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka kami mengambil rumusan masalah, yaitu apakah terdapat perbedaan kandungan karbohidrat, protein, dan lemak pada kedelai sebelum dan sesudah diproses menjadi tempe. Dengan tujuan penelitian, untuk mengetahui perbedaan kandungan karbohidrat, protein, dan lemak yang terdapat pada kedelai sebelum dan sesudah diproses menjadi tempe. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan metode penelitian deskriptif yang di mana metode ini bersifat menguraikan hasil dan proses penelitian secara lengkap dengan disertai uji bahan dengan objek penelitian. Untuk teknik penelitian, kami menggunakan teknik uji laboratorium atau eksperimen. Eksperimen ini dilakukan agar penelitian lebih terarah sehingga kami dapat mengumpulkan data-data yang relevan.
Dalam melaksanakan penelitian kali ini, penulis kami melakukan eksperimen di Laboratorium Kimia Biomaterial FMIPA Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru yang berlangsung selama 1 bulan dengan menggunakan beberapa sampel, diantaranya kacang kedelai, tempe mentah, tempe goreng, dan tempe kukus untuk mengetahui kandungan karbohidrat, protein, dan lemak yang terkandung di dalamnya. Untuk melakukan penelitian, kami memerlukan beberapa alat dan bahan tertentu. Berikut adalah daftar alat dan bahan yang kami gunakan. Langkah kerja penelitian karya tulis ilmiah ini dibagi menjadi 3, yaitu pada karbohidrat, pada protein, dan pada lemak. Pertama-tama kami akan membahas tentang langkah kerja penelitian karbohidrat. Untuk proses penelitian karbohidrat, pada sampel dapat diawali dengan menimbang sebanyak 5 gram sampel ke dalam Erlenmeyer 500 ml. Kemudian, tambahkan 200 ml larutan HCl 3%. Dididihkan selama 3 jam dengan menggunakan pendingin tegak, lalu didinginkan dan dinetralkan dengan menggunakan NaOH seperti yang ada pada gambar 1. Setelah itu, tambahkan sedikit CH3COOH agar suasana agak sedikit asam. Langkah selanjutnya, pindahkanlah ke labu ukur 500 ml dan saring 10 ml saringan ke dalam Erlenmeyer 500 ml seperti yang ada pada gambar 2. Tambahkan 25 ml larutan lub seperti pada gambar 3 dengan menggunakan pipet. Panaskan campuran seperti pada gambar 4 hingga nyala tetap lalu didinginkan. Setelah didinginkan, tambahkan 15 ml larutan KL 20% dan 25 ml H2SO4 25%. Secara perlahan-lahan, setelah itu timbanglah hingga berat konstan seperti yang ada pada gambar 5. Selanjutnya, langkah kerja penelitian protein. Untuk proses penelitian protein pada sampel dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap destruksi, tahap distilasi, dan tahap titrasi. Pada tahap destruksi dapat diawali dengan menimbang 1 gram per sampel dan memasukkan ke dalam labu Gelda sebanyak 100 ml. Kemudian, ambil asam sulfat pekat menggunakan pipet 10 ml, lalu panaskan labu. Destruksi dapat dihentikan pada saat didapatkan larutan berwarna jernih kehijauan. Pada tahap distilasi dapat diawali dengan mengencerkan hasil dari destruksi menggunakan Aquades sampai 100 ml. Ambillah homogen menggunakan pipet sebanyak 5 ml, lalu masukkan ke labu distilasi. Kemudian, tambahkan 10 ml larutan natrium hidroksida melalui labu. Setelah itu, hubungkan labu dengan alat kondensor. Pada tahap titrasi, hasil distilasi yang ditampung dalam Erlenmeyer berisi asam klorida 0,1 N ditetesi metil merah sebanyak 5 tetes. Titik akhir pada titrasi ditandai dengan warna merah muda menjadi kuning. Setelah itu, timbanglah sampai berat konstan. Terakhir, langkah kerja penelitian lemak. Untuk proses penelitian lemak, pada sampel dapat diawali dengan menyiapkan 4-5 gram sampel, kemudian ditimbang dengan menggunakan neraca analitik. Masukkan ke dalam gelas beker 150 ml, kemudian tambahkan 45 ml Aquades dan 55 ml HCl, lalu diaduk hingga merata. Panaskan di hot plate selama 15 menit, saringlah menggunakan kertas saring Whatman nomor 42 seperti pada gambar 1, lalu tambahkan 3 tetes AgNO3 terhadap fitrat seperti pada gambar 2. Masukkan kertas saring yang berisi endapan ke dalam oven, kemudian dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Lanjutkan dengan merangkai alat soklet seperti pada gambar 3. Setelah itu, masukkan kertas saring beserta isinya ke dalam timbal ekstraksi. Tambahkanlah pelarut heksana lalu diekstraksi selama 3 jam. Masukkan ke dalam oven dan panaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah itu, timbanglah hingga berat konstan seperti yang ada pada gambar 4. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data penetapan kandungan karbohidrat, protein, dan lemak pada kacang kedelai, tempe mentah, tempe goreng, dan tempe kukus sebagai berikut. Pada tabel tersebut, diketahui terdapat perbedaan kandungan karbohidrat, protein, dan lemak pada kedelai sebelum dan sesudah diproses menjadi tempe. Yaitu kacang kedelai dengan karbohidrat 9,499%, protein 6,48%, dan lemak 6,695%.
Kemudian tempe mentah dengan karbohidrat 8,855%, protein 9,89%, dan lemak 2,235%. Selanjutnya tempe goreng dengan karbohidrat 10,465%, protein 4,32%, dan lemak 9,96%. Dan yang terakhir, tempe kukus dengan karbohidrat 7,885%, protein 8,72%, dan lemak 3,4%. Dari hasil beberapa kedelai dan tempe yang telah diuji tersebut, diketahui kandungan karbohidrat, protein, dan lemak yang tertinggi terdapat pada karbohidrat tempe goreng, protein tempe mentah, dan lemak tempe goreng. Sedangkan kandungan karbohidrat, protein, dan lemak yang terendah terdapat pada karbohidrat tempe kukus, protein tempe goreng, dan lemak tempe mentah. Maka, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik mengolah dan memasak suatu bahan makanan sangat berpengaruh untuk mengubah kandungan yang terdapat di dalamnya. Demikian, terima kasih. Itu tadi ya, terima kasih kepada Aiza Papalhana dan Siti Fatimah. Silahkan Ibu Mila selaku penguji utama untuk memberikan tanggapan. Mareta. Silakan siswa dulu, Mareta. Ibu mau dengar kalian berpikir kritis. Punya Siti Fatimah dengan Aizar sangat bagus. Silahkan kalian berikan uji kepada mereka. Sangat menguasai dan saya bangga dengan mereka. Silakan. Silakan Askar Rizky untuk memberikan tanggapan. Ya, jadi menurut saya yaitu kenapa kalian memilih judul itu? Kenapa kalian memilih judulnya dengan tempe? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga atas apresiasinya dari Ibu. Izinkan saya menjawab. Kedelai dan tempe mudah ditemui di pasaran dengan harga yang murah, membuat makanan ini diminati oleh semua kalangan. Kedelai dan tempe diketahui memiliki nilai gizi yang tinggi. Banyaknya variasi makanan yang terbuat dari kedelai dan tempe menggunakan berbagai proses pengolahan dan pemasakan, misalnya menggunakan digoreng, dikukus, direbus, dibakar, dan sebagainya, membuat kami ingin mempelajari lebih dalam bagaimana kandungan gizi, terutama karbohidrat, protein, dan lemak yang terdapat di dalamnya saat terjadi proses pengolahan dan pemasakan tersebut. Apakah terjadi pengurangan, penambahan, atau tidak terjadi sama sekali? Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk jawabannya. Nah, setelah itu saya ingin juga bertanya. Tadi kan di antara tempe goreng dan tempe kukus itu kan karbohidrat tempe gorengnya kan 10,465 dan tempe kukus 7,885 untuk karbohidratnya. Sementara kan ada juga sebelumnya tempe mentah ya kan 8,855. Nah, di protein kan tempe mentah ini kan 9,89 yang tertinggi di antara setelah dibuat menjadi tempe goreng dan tempe kukus. Nah, apakah boleh kita mengonsumsi tempe mentah itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Tentu saja tidak ada salahnya memakan tempe dalam keadaan mentah. Hanya saja, tempe mentah bisa memiliki sebuah lapisan campuran yang berminyak, seperti yang membentuk gelembung udara. Udara yang terperangkap inilah yang membuat suasana tepat untuk menciptakan pertumbuhan semacam bakteri anaerobik yang membuat rasa kurang enak pada lidah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya. Sepertinya saya sudah cukup paham ya. Silakan dilanjutkan untuk pengujian kedua. Silakan Muhammad Rehan Pratama untuk memberikan tanggapan. Dari penelitian kalian, tempe memiliki protein yang baik untuk memenuhi asupan sehari-hari. Seberapa banyak tempe yang harus dimakan dalam sehari?
Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Raihan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Raihan ya. Tidak ada batasan-batasan minimum maupun maksimum dalam mengonsumsi tempe tersebut. Disarankan memasukkan tempe ke dalam diet seimbang yang baik. Jadi, menurut FDA atau USA Food and Drug Administration menyarankan untuk mengkonsumsi 25 gram protein dari kedelai setiap harinya. Nah, nilai ini sama dengan 125 gram tempe. Jadi tidak ada batasan-batasan minimum atau maksimum dalam mengkonsumsi tempe tersebut. Sudah. Nah, itu tadi adalah presentasi dari Siti Fatimah dan Aijar. Dan terima kasih juga kepada para penguji. Selanjutnya silahkan kepada Perina Lupia dan Sofa Sapira untuk memulai presentasinya. Sebentar nak, Ibu bertanya dulu dengan mereka, Siti Fatimah dengan Aizar. Pertama terima kasih ya Siti Fatimah dengan Aizar, Ibu Rukat Jahalida juga dengan Maimunah tadi. Untuk Siti Fatimah dengan Aizar, saya terharu loh dengan cara presentasi kalian. Tadi Pak Buhari di samping saya, dia bilang Pak dengarkan mereka gitu kan. Nah jadi bagus sekali gitu cara kalian menyampaikan, laporannya juga lengkap. Nah sekarang pertanyaan saya seperti ini. Selama kamu melakukan penelitian ilmiah ini gitu kan, pasti banyak sekali kendala yang kamu dapatkan gitu kan. Jadi kemarin itu kan ketika harus memutuskan kamu ada uji laboratorium gitu kan, yang paling sulit adalah kamu harus bisa menyelesaikan tepat waktu gitu kan. Belum lagi tempat kalian Banjarmasin, kemudian ujinya harus ke Banjarbaru gitu ya. Nah jadi untuk proses itu sebenarnya kira-kira tuh kalau kalian boleh bercerita, apa sih yang kalian lakukan untuk bisa mendapatkan hasil seperti itu? Kemudian langkah-langkah apa yang kalian ambil untuk bisa mendapatkan hasil penelitian yang luar biasa itu? Kemudian bagaimana sih peran orang tua kalian sebenarnya untuk support menghasilkan KTI yang luar biasa ini kan melibatkan pihak ketiga ya, karena ada laboratorium MIPA Banjarbaru. Coba silakan. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi awalnya kami itu ada perubahan judul juga yang disarankan oleh Ibu, alhamdulillah, dan itu lebih memudahkan kami lagi untuk melakukan penelitian. Awalnya kami itu melakukan penelitian untuk kandungan gizi, jadi keseluruhan gizi itu kami ingin meneliti. Namun sayangnya itu dilakukan selama 2 bulan, yang dimana sangat memakan waktu dan disarankan oleh Ibu untuk diganti judulnya menjadi lebih mudah lah gitu kan. Jadi kami mengganti menjadi kandungan karbohidrat, protein, dan lemak ini. Setelah itu kami mencari informasi tentang laboratorium yang melakukan meneliti kandungan gizi pada makanan. Kami ke laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Jalan Ahmad Yani, kilometer 4,5 Komplek Bimas Raya. Namun di sana tidak ada menyediakan fasilitas untuk meneliti kandungan gizi pada bahan makanan. Mereka hanya meneliti kandungan pada air dan kesehatan seperti darah, kencing dan lainnya. Kemudian kami mencari informasi lagi dan alhamdulillah menemukan laboratorium kimia biomaterial FMIPA Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru ini, yang dimana mereka memiliki fasilitas tersebut dan alhamdulillah orang tua kami sama-sama mendukung. Orang tua dari pihak Aizar, orang tua dari pihak saya tentunya, mereka sangat mendukung dari transport. Tentunya kan kami ke Banjarbaru, lalu dari itu dari biaya dan segalanya mereka sangat mendukung dan itu membuat kami bersemangat dan itu membuat kami memotivasi kami apabila kami tidak sungguh-sungguh dalam melakukan tugas ini, berarti kami sama saja mengecewakan kedua orang tua kami. Dari kami
memang berdedikasi tinggi untuk melakukan ini dengan sungguh-sungguh dan untuk membanggakan kedua orang tua kami. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena Ibu sangat membantu kami dalam membuat karya tulis ilmiah ini. Sekian Ibu, itu cerita dari kami. Iya. Aizar, ada yang ditambahkan, Zar? Tidak ada, Bu. Ya. Sudah ada disebut sama Ajara. Ya. Berarti secara umum kalian dari penulisan katai ini pengalaman apa sih yang sebenarnya nanti menurut kalian ini menjadi bekal kalian ya untuk di perguruan tinggi. Jadi dari ini apa sih yang kalian rasakan sebenarnya? Nanti ada nggak motivasi tersendiri nanti ketika aku jadi mahasiswa aku akan melakukan lebih dari ini? Coba Ajar. Ada, Bu. Jadi karena kami pembelajaran yang saya dapat dari mengerjakan karya tulis ilmiah ini seperti berdedikasi tinggi tadi, karena topik dari penelitian kami ini cukup menarik untuk diteliti. Jadi saya sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Nah, dan untuk kuliah nanti sepertinya saya ingin melakukan yang lebih daripada ini. Itu aja, Bu. Amin. Berarti nanti tinggal masuk di IPB Bogor ya, ambil Amin. teknologi. Amin, ya. Bu. Nah, Amin. Doakan ya, Bu. Amin. Doakan Ya, Bu. ya. Bahkan nanti kalau untuk uji ini kan biasanya ada di IPB ya, jurusan pangan teknologi. Kalian harus jadi seseorang ya, ilmuwan yang bermanfaat buat negara. Terima kasih ya. Amin. Ya, terima kasih. Silakan Mareta dikembalikan ke moderator hari ini. Itu tadi presentasinya dan terima kasih untuk Ibu Mila yang sudah menanggapi presentasi dari Aizar dan Siti Fatimah. Untuk selanjutnya silahkan kepada Perina Lutfia dan Sopa Sapira untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih kepada Mareta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopa Sapira dan teman saya Perina Lutfia. Kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Hubungan Asupan Makanan dengan Kejadian Premenstruasi Sindrom pada siswi kelas 12 SMA Negeri 7 Banjarmasin. Jadi yang bakal kami bahas kali ini, yang pertama ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang ketiga metode dan teknik penelitian, dan yang keempat hasil penelitian. Yang pertama latar belakang. Premenstruasi sindrom atau PMS adalah kumpulan gejala fisik, psikologis, dan emosional yang terkait dengan siklus menstruasi yang sering terjadi 7-14 hari sebelum periode menstruasi dan menghilang ketika menstruasi dimulai. Gejala yang muncul dapat mengganggu aktivitas dan tingkat keparahan gejala yang muncul berbeda-beda pada wanita serta berlangsung dalam waktu yang bervariasi. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, yang pertama, bagaimana hubungan asupan makanan dengan gejala-gejala premenstruasi sindrom atau PMS. Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara asupan zat gizi yang meliputi karbohidrat, vitamin E, lemak, magnesium, dan kalsium dengan kejadian premenstruasi sindrom atau PMS. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui hubungan asupan makanan dengan gejala-gejala premenstruasi sindrom atau PMS. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan asupan karbohidrat, vitamin E, lemak, magnesium, dan kalsium dengan kejadian premenstruasi sindrom atau PMS. Baik, untuk metode dan teknik penelitiannya, kami memakai metode deskriptif. Dan untuk teknik penelitiannya, kami menggunakan pengumpulan data dengan menggunakan teknik angket, dengan pengolahan data dengan menggunakan teknik analisis data. Untuk hasil penelitian kami terhadap siswi kelas 12 SMA Negeri 7 Banjarmasin, asupan makanan yang mereka konsumsi dengan kejadian premenstruasi sindrom memiliki hubungan dengan pola makan yang mereka konsumsi tidak sehat. Jadi kesimpulannya itu berhubungan. Sekian presentasi
Jadi dengan demikian hasil penelitian kami ini sesuai dengan hipotesis kami di awal. Next. Baik. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan Ibu Mila untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Verina dengan Lutfia. Verina Lutfia atau Verina sama Wafa, Bu. Wafanya. Ya. Nah, Ibu mau nanya nih, mengapa sih kamu mengambil judul premenstruasi, gitu ya? Premenstruasi itu sebenarnya adakah pengalaman pribadi yang kamu alami gitu kan, sehingga kamu memutuskan untuk itu gitu. Kemudian dari segi manfaat, apa sih manfaatnya ketika kamu harus mengetahui proses pada saat premenstruasi ini? Ini ulun berarti saya ya. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Kenapa kami memilih judul ini? Yang pertama karena ini nih sering gitu loh Bu, terjadi di perempuan-perempuan gitu. Yang pertama gejala yang muncul pada diri sendiri. Yang pertama kan karena apa? Pola makan yang tidak sehat tuh karena memicu gejala yang muncul. Terus tuh karena kami ingin mengetahui gitu lebih dalam seberapa banyak siswi SMA 7 ini yang mengalami gejala tersebut. Untuk kejadiannya Bu, itu terjadi pada diri saya sendiri. Contohnya pada diri kami sendiri. Kalau saya gejala yang timbul itu pada saat menstruasi tersebut terjadi. Sedangkan Verina Lutfia gejala tersebut muncul sebelum premenstruasi tersebut terjadi. Jadi kalau Ibu boleh tahu, masing-masing orang itu individu perempuan ya. Jadi kan sampel kamu perempuan ya? Iya, Bu. Nah itu dari data yang kamu dapat, apakah itu terdapat perbedaan-perbedaannya itu? Misalkan si A ternyata premenstruasi itu gejalanya ini, si B begini, kemudian mungkin Mareta begini, Zaina begini, Aizar begini, Siti Azhara begini gitu. Kemudian solusinya beda-beda juga atau gimana? Dari hasil data kamu? Untuk gejala beda-beda Bu, ada yang gejala ringan itu masih bisa beraktivitas. Kalau gejala yang sedang itu sudah mulai sering frustasi, bisa beraktivitas tapi tidak sepul yang pada umumnya. Dan untuk gejala yang berat itu tidak bisa beraktivitas sama sekali Bu. Yang gejala berat itu seperti apa? Depresi, yaitu terus tuh sakit perut yang memang nggak bisa beraktivitas sama sekali, bangun aja tuh nggak bisa, contohnya sakit perut. Oh jadi untuk yang premenstruasi ini bisa sampai menimbulkan depresi. Kamu temukan di sampel kamu kemarin. Ada yang seperti itu? Tidak ada Bu, sampel kami hasilnya itu yang ringan, yang masih bisa beraktivitas. Ya. Jadi yang ringan itu sampai pada taraf mana ukurannya dikatakan ringan? Mohon maaf Bu, apa tadi? Mereka dikatakan kalau premenstruasi itu yang gejalanya ringan itu konsepnya sampai mereka bisa beraktivitas gitu. Iya Bu. Ya, jadi ketika mereka tidak bisa beraktivitas, artinya kan terganggu sama sekali, termasuk dalam kategori berat gitu ya? Iya Bu. Nah, kemudian kalau kategori berat itu kamu ketemu nggak literaturnya bagaimana cara mengatasinya? Oh, jadi yang pertama mengatasi gejala itu ya Bu. Jadi yang pertama itu balik lagi ke judul kami, makanan yang sehat gitu, seharusnya mengonsumsi makanan sehat, pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, yang apa? Ya minum yang teratur. Jadi aktivitas itu juga berpengaruh dengan gejala yang muncul pada diri. Terima kasih. Ya, Mareta silakan. Selanjutnya silahkan kepada Muhammad Rapi Januar untuk memberikan tanggapannya.
Tapi ada? Ada Bu. Oh ya. Baik, pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya, makanan apa saja yang termasuk ke dalam lauk protein nabati dan lauk pauk protein hewani? Baik, untuk terima kasih kepada Rapi Januar untuk memberikan pertanyaan. Saya ingin menjawab untuk lauk pauk protein hewani itu seperti ayam, daging, ikan, telur, intinya yang mengandung protein hewani. Untuk lauk pauk nabati itu seperti kacang-kacangan, tempe, tahu, ubi-ubian, dan kedelai. Itu tadi jawaban dari Sopa Syapira untuk pertanyaan Muhammad Rapi Januar. Apakah Rapi Januar bisa memahaminya? Sudah bisa dipahami. Oke, selanjutnya ke Rapli Rizky Dermawan, silakan memberikan tanggapannya. Dari saya tidak ada pertanyaan, soalnya sudah sangat jelas tadi yang ditanyakan oleh Ibu Rusmila. Baiklah, kalau begitu, itu tadi presentasi dari Perina Lutfia dan Sopa Sapira. Dan terima kasih juga untuk para penguji. Selanjutnya, silahkan kepada Jaina Saparina dan Siti Mutiah untuk memulai presentasinya. Silakan. Sesi berikutnya ya? Ini Bu. Iya Bu, sebentar lagi share screen. Maaf Bu, tunggu sebentar Bu, agak lama kayaknya. Bisa AC nggak di Silakan, para Jaina. Atau masih gangguan? AC. Bisa Pak Sina sekalian. Belum terlihat. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum. Belum ya? Siapa nih? Ada yang diambil bakti kan khusus itu. Kalinya di Palapan ada lagi. Baik, mohon maaf karena tadi ada sedikit kendala. Jadi, saya akan memulai presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Zaina Safarina dan juga teman saya Siti Mutiah Fairusaniah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari karya tulis ilmiah yang kami kerjakan dengan judul Realitas dan Perilaku Sosial dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Tudori. Jadi, latar belakang dari mengapa kami mengambil judul
realitas dan perilaku sosial dalam novel Laut Bercerita, di mana karya sastra merupakan tiruan atau mimesis dari kehidupan, yang sehingga tidak sedikit dari sastrawan itu mengangkat peristiwa-peristiwa yang ada di kehidupan nyata, sehingga mereka menyoroti permasalahan faktual yang terjadi di masa lampau, serta realitas dan perilaku sosial dari masyarakat untuk mereka representasikan di dalam karya sastra yang dibuat oleh sastrawan itu. Kemudian di sini novel ini merupakan salah satu bentuk karya sastra, di mana dalam novel ini dicerminkan realitas-realitas sosial yang terjadi di kehidupan. Di sini mereka menceritakan mengenai dengan perspektif yang berbeda, dengan tidak hanya melukiskan wajah yang tampak pada permukaan. Artinya mereka bisa untuk lebih dalam lagi mengulik dari adanya realitas sosial yang mereka tuangkan dalam karya tulis mereka. Maksud kami karya sastra mereka. Dan mereka memberikan penggambaran kepada pembacanya bahwasanya sebuah menggambarkan pencerminan kepada pembacanya realitas sosial yang benar, yang berbeda dari realitas, yang bisa saja berbeda dari realitas sosial yang ada di masyarakat, yang diketahui oleh masyarakat dengan lebih lengkap dan lebih hidup serta lebih dinamik karena adanya sudut pandang lain yang diceritakan dalam novel mereka. Nah, dalam novel Laut Bercerita sendiri, karya Leila S. Chudori ini berlatar pada perjuangan mahasiswa di era Orde Baru, di mana kita mengetahui adanya beberapa realitas yang sepenuhnya berbeda dari realitas yang kita hadapi saat ini, di mana di era Orde Baru itu kita memahami adanya pemerintahan yang otoriter dan lain sebagainya. Nah, dalam novel Laut Bercerita ini diceritakan melalui sudut pandang mahasiswa, sehingga adanya sejarah yang berbeda yang diceritakan melalui perspektif mahasiswa yang tidak diceritakan dalam pelajaran sejarah. Rumusan masalah. 1. Bagaimana realitas sosial pada zaman Orde Baru dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori? 2. Bagaimana perilaku sosial tokoh dalam menghadapi realitas sosial dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui realitas sosial pada zaman Orde Baru dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. 2. Untuk mengetahui perilaku sosial tokoh dalam menghadapi realitas sosial dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Metodologi penelitian. 1. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran hasil dari pengamatan materi, realitas, dan perilaku sosial dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. 2. Teknik penelitian. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah teknik studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Teknik pengolahan data yang kami gunakan adalah teknik analisis data, yaitu teknik memperoleh data yang telah didapat menjadi informasi yang diperlukan dalam penelitian. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang kami dapatkan dan juga pembahasannya. Di sini kami meneliti realitas sosial dalam novel Laut Bercerita, di mana kami meneliti 3 aspek, yang kami menemukan 3 aspek. Yang pertama yaitu dalam novel Laut Bercerita ini, di mana latar belakangnya adalah era Orde Baru, ditemukan bahwasanya adanya pelarangan buku-buku tertentu, di mana buku-buku tersebut memuat paham Marxisme Komunisme, kemudian buku yang memuat sejarah dari perspektif yang berbeda, serta buku yang bertema sosialis. Seperti apa buku yang memuat paham Marxisme Komunisme? Misalnya saja buku-buku karya Tan Malaka misalnya, karena kita mengetahui bahwasanya Tan Malaka itu merupakan salah satu tokoh yang memiliki paham komunisme, di mana beliau Tan Malaka ini memiliki
ke pandangan yang berbeda daripada masyarakat, daripada pemerintah saat itu. Dan terlebih lagi di sini setelah karena waktu zaman Orde Baru ini naik, presiden saat itu naik setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI, Gerakan 30 September, ini semakin membuat adanya paham anti komunisme, di mana dalam realitas sendiri pun saat Orde Baru adanya pembersihan terhadap mereka yang beraliran komunis. Artinya di sini pemerintah Orde Baru di sini sangat tidak menginginkan adanya pemahaman mengenai komunisme untuk dimuat dalam buku-buku yang ada. Kemudian, buku yang memuat sejarah dari perspektif berbeda. Di sini tentu saja dalam pelajaran sejarah yang kita pelajari, ini apabila ada orang yang berbeda, misalnya saksi sejarah yang menceritakan dalam sudut pandang yang berbeda, ini juga tidak akan diizinkan oleh pemerintah saat itu peredarannya. Kemudian buku yang bertema sosialis ini maksudnya adalah buku-buku yang membela buruh, membela rakyat kecil yang merasa ketimpangan yang sangat besar pada masa itu. Kemudian yang kedua, kami mendapatkan bahwasanya adanya pembatasan aspirasi masyarakat, di mana kita ketahui bahwasanya pemerintah Orde Baru ini terkenal sangat otoriter dan anti kritik. Dan hal ini seringkali dibuktikan dengan adanya pembubaran paksa dan penangkapan para aktivis yang ikut berdemokrasi, di mana dalam setiap bab-bab dalam cerita pun juga dijelaskan bahwasanya ketika mereka berdemonstrasi, ketika Biru Laut sebagai tokoh utama dan kawan-kawannya, para sesama aktivis melakukan demonstrasi, mereka pada akhirnya akan ditangkap dan diinterogasi, dan tak jarang juga mereka hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu mereka dipaksa untuk menjawab, dan mereka dipaksa dengan cara disiksa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, di sini kami menemukan bahwasanya adanya penangkapan dan penyiksaan para aktivis agar bersedia menjawab satu pertanyaan penting. Siapakah yang berdiri di balik gerakan aktivis mahasiswa saat itu? Di mana di sini kita ketahui bahwasanya novel Laut Bercerita ini diceritakan melalui sudut pandang dari para mahasiswa, di mana kita ketahui bahwasanya kita ketahui bersama sendiri pun bahwasanya mahasiswa saat itu karena adanya keterbatasan untuk beraspirasi bagi mereka, sehingga mereka ditangkap dan mereka ini disiksa untuk menjawab pertanyaan yang ada yang ditanyakan. Para rezim saat itu memaksa untuk mengetahui siapakah yang berada di balik gerakan mahasiswa. Padahal dalam novel Laut Bercerita sendiri pun tidak dijelaskan dan tidak ada orang yang berdiri di balik aktivis tersebut. Mereka melakukan ini karena mereka ingin bebas dari pemerintahan yang otoriter dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya adanya pelanggaran hak asasi manusia, di mana pelarangan buku-buku ini juga artinya melarang untuk berpendapat, melarang untuk memiliki versi lain dari ilmu pengetahuan yang ada. Kemudian dari pembatasan aspirasi ini juga termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia, karena aspirasi merupakan hak yang dijamin, hak yang seharusnya dijamin dan tidak bisa dibatasi. Kemudian juga penangkapan dan penyiksaan ini ada dalam setiap bab dalam novel Laut Bercerita itu dijelaskan, sangat dijelaskan karena pada dasarnya sejak awal prolog pun itu sudah dari sudut pandang Biru Laut sendiri pun sudah dijelaskan bahwasanya dia dibebat matanya dengan kain apa, kemudian dia disetrum, dipukul dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan dari perilaku sosial dalam novel Laut Bercerita. Yang pertama, di sini kami menganalisis daripada perilaku sosial tokoh di organisasi aktivis. Yang dianalisisnya ini melalui sudut pandang Biru Laut sebagai anggota dari aktivis tersebut. Setiap tokoh di sini menunjukkan perilaku sosial yang berbeda-beda dan ada latar belakang yang mengakibatkan mereka berperilaku seperti hal tersebut.
Misalnya yang pertama adalah Daniel. Daniel merupakan salah satu sahabat daripada tokoh utama, yaitu Biru Laut, di mana Daniel ini sangat manja, sangat cerewet, dan sangat mudah sekali terganggu dengan suatu hal. Nah, karena ini diakibatkan karena dia merupakan anak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis, kemudian dia memiliki adik yang cacat sejak lahir yang menderita polio, sehingga dia di rumah tidak bisa untuk ketika di rumah dia tidak bisa untuk mengeluh, dia dipaksa harus menjadi kuat, sehingga kepada teman-temannya di organisasi aktivis lah dia menjadi sangat kritis, dia menjadi sangat mudah sekali terganggu dengan suatu hal karena dia tidak bisa menunjukkan hal tersebut ketika berada di rumahnya. Kemudian yang kedua, di sini Sunu. Sunu adalah sahabat sang tokoh utama, yaitu Laut, yang sangatlah pendiam, dan tetapi dia sangat memahami daripada adanya sikap Laut ini dalam kondisi apapun. Ketika Laut sendiri pun dideskripsikan sebagai orang yang pendiam, sama seperti Sunu. Kemudian Laut ini tidak mudah untuk mengekspresikan dirinya, sehingga hanya Sunulah sahabatnya inilah yang mampu memahami Laut, walaupun Laut ini hanya berdiam, walaupun Laut ini tidak mengekspresikan dirinya seperti apa. Kemudian yang tiga, ada Alex. Alex ini berasal dari Flores, dari timur, di mana Alex ini orang yang sangat baik dan juga tampan, di mana Alex ini sangat menyukai oleh fotografi. Kemudian yang keempat adalah Kinan. Kinan merupakan sosok yang bijaksana, perempuan yang sangat tegas, di mana dalam organisasi aktivis sendiri pun dia merupakan salah satu pembuat keputusan. Sehingga di sini dari adanya Kinan sebagai perempuan, karena sedikitnya perempuan dalam hal tersebut, tetapi Kinan mampu menunjukkan bahwasanya dia adalah pemimpin yang bagus, dia adalah pemimpin yang bijaksana, dan dia adalah pemimpin yang bisa untuk mengayomi anggota dari organisasi aktivis tersebut. Kemudian yang kelima, Bram. Bram ini merupakan sosok pemimpin dari para aktivis yang ada bersama Kinan tentunya. Di mana Bram ini merupakan sosok yang kritis dan sangat penuh dengan strategi, di mana dia biasanya memimpin dalam diskusi-diskusi yang dilakukan oleh organisasi aktivis, dan dia yang biasanya merancang daripada strategi-strategi untuk berdemonstrasi. Kemudian yang keenam adalah Naratama. Naratama ini dipandang oleh Laut merupakan sosok yang misterius karena dia tidak banyak berbicara, namun dia tidak banyak untuk bergaul dan bercerita kepada kawan-kawannya yang lain di organisasi aktivis, sehingga di sini banyak sekali orang-orang dari terutama Laut, Alex, dan Daniel dan Sunu yang mengira Naratama adalah informan bagi para aparat dan mata-mata, sehingga mereka tidak terlalu mempercayai dari adanya Naratama. Kemudian yang ketujuh adalah Anjani. Anjani ini dia merupakan sosok yang sangat memimpikan adanya kebebasan dari maskulinitas yang ada pada dirinya, di mana dia merupakan tiga anak bungsu dan memiliki 3 kakak laki-laki, sehingga dia sangat dikekang dan lain sebagainya, sehingga ketika dia berada di organisasi aktivis, ketika dia melukis daripada mural di dalam organisasi, di dalam markas organisasi itu, dia menceritakan suatu versi subversif dari Ramayana, di mana Sita yang menyelamatkan Rama. Oke, selanjutnya yang kedua dari hasil penelitian perilaku sosial ini, yang kedua adalah perilaku sosial tokoh dalam menghadapi kehilangan yang diceritakan melalui sudut pandang asmara, di mana tokoh-tokoh yang dianalisis di sini adalah keluarga para aktivis, orang tua, kekasih para aktivis, kemudian teman-teman dari para aktivis ini. Secara umum yang kami temukan, perilaku sosial tokoh ini terbagi menjadi 2, adanya penyangkalan dan adanya ketegaran. Penyangkalan ini sebagian besar ditunjukkan oleh para orang tua, para keluarga, dan juga para kekasih. Sedangkan Anjani sendiri ini merupakan tokoh yang tegar dalam menghadapi, dan dia realistis. Di mana penyangkalan yang ada di orang tua ini adalah mereka itu tidak mempercayai bahwasanya anak
anak-anak mereka, kekasih mereka, saudara mereka itu telah dihilangkan secara paksa. Sedangkan ketegaran yang ditunjukkan oleh Anjani ini adalah dia bersikap realistis karena sudah beberapa bulan dia tidak bisa untuk menemukan kakaknya si biru laut, sehingga pada akhirnya dia berpikir bahwasanya ya setidaknya ketika kami tidak dapat menemukan di mana biru laut berada, tapi setidaknya kami tahu dia dikuburkan dan dia dihilangkan di mana. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, Ibu Mila, apakah ada yang ingin ditanggapi? Satu saja pertanyaan saya, gitu ya. Mengapa kamu memilih secara sederhana kan? Ibu mengenal novel Biru Laut ini saat saya jadi siswa di kelas SMP waktu itu ya. SMP ini salah satu novel yang cukup menarik gitu ya. Karena memang mengangkat tidak sosial. Menariknya dulu kenapa? Karena ini dulu anaknya munculnya itu bukan bentuk novel pertama kali saya kenal, tapi dia adalah berbentuk cerita bersambung di dalam sebuah majalah remaja waktu itu. Jadi saya tertariknya karena itu dulu gambarnya itu adalah ada gambar laut, kemudian ada gambar kakek tua duduk di samping perahu, kemudian mengangkat tentang sebuah realitas sosial. Jadi itu satu faktor yang menarik saya. Nah sekarang pertanyaan saya satu untuk mereka berdua ini, novel ini cukup banyak kajian sosialnya, ya. Jadi kamu bisa membaca tentang sejarah Indonesia berbeda dari versi sejarah asli ya, yang di buku-buku sejarah gitu kan. Nah kira-kira dari novel ini yang sudah kamu analisis ini, secara sosial kultural itu memberikan pandangan berbeda tidak terhadap kalian berdua terhadap terbentuknya negara ini? Singkat saja. Silakan. Baik, izin menjawab dari saya sendiri, Bu. Dari setelah saya membaca dari novel Laut Bercerita ini sendiri, saya berpikir bahwasanya memang peran mahasiswa itu sangat penting untuk keluar daripada adanya pemerintahan yang ada pada zaman era Orde Baru itu. Karena kan gerakan-gerakan mereka pun juga berlatar belakang pada adanya keinginan mereka untuk bebas dari negara yang mengekang para rakyatnya, sehingga pada akhirnya menurut saya sejarah yang diceritakan di sini itu cukup memberikan perspektif yang membuka perspektif bahwasanya ketika adanya keinginan untuk berubah kayak gitu, kita tetap harus berjuang walaupun dengan tekanan yang sangat banyak, dengan adanya penyiksaan-penyiksaan yang ada. Tetapi kan pada akhirnya walaupun laut di sini diceritakan meninggal sebelum mengecap Indonesia yang baru kayak gitu, Bu. Tapi setidaknya dalam hal ini laut sudah berhasil dalam perjuangannya bersama teman-teman lain yang dihilangkan. Oke. Pasangannya Jaina tadi Muti, Bu. Muti, gimana pandangan Muti? Menurut saya, berkat saya membaca novel tersebut, saya jadi merasa bahwa segala hal sejarah yang terjadi di dunia ini tidak semuanya tertulis di buku-buku sejarah maupun buku pelajaran. Masih ada banyak hal yang tertutup yang perlu diketahui lebih dalam lagi. Seperti itu, Bu. Ya, jadi itu salah satu penyebab Ibnu kenapa mahasiswa suka demo. Karena mereka menemukan sudut berbeda dari pemerintah kita. Ya, cuma nanti kamu harus belajar bijaksana, oke ya. Ya, silakan Mareta, beri kesempatan teman-temannya untuk memberikan tanggapan. Baik, Bu. Silahkan kepada Ibnu Rahmat untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih. Apa sumber utama dari kajian teori kalian di bab 2 yang menjawab permasalahan di bab 4? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab dari pertanyaan Ibnu. Sebenarnya novel Laut Bercerita ini sudah sangat banyak yang mengkaji karena cukup terkenal novelnya, dan juga di Google sendiri pun itu banyak sekali makalah-makalah atau kajian-kajian yang ada yang mengangkat dalam sisi sosial novel Laut Bercerita.
Nah, yang pertanyaan Ibnu tadi kan apa sumber utama ya Ibnu? Atau bukan kayak gitu? Kalau misalnya dari sumber utama itu kami dapatkan dari dari kan dalam bab 2 itu kami menjelaskan realitas sosial dan juga perilaku sosialnya. Nah, realitas sosial ini kebanyakan kami kaji melalui buku-buku buku dan juga makalah-makalah yang ada yang mengangkat mengenai pandangan-pandangan sosiolog, ahli sosiologi mengenai realitas sosial. Begitu juga dengan perilaku sosial. Perilaku sosial ini sendiri pun kami dapatkan kebanyakan itu dari tesis dan juga disertasi-disertasi yang juga sama-sama merupakan karya tulis ilmiah. Oke. Tadi itu adalah jawaban dari Jaina. Apakah bisa dipahami, Ibnu? Bisa dipahami. Terima kasih. Selanjutnya, Dinda Febrina, silakan memberikan tanggapannya. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi aku mau tahu sudut pandang kalian sendiri atas novel kalian itu seperti apa? Maksudnya sudut pandang dalam artian terhadap masa Orde Baru, terhadap realitas sosial tersendiri, tapi dari sudut pandang kalian sendiri. Terima kasih. Baik, saya akan menjawabnya. Sudut pandang kami terhadap realitas sosial yang terjadi pada masa itu setelah kami membaca novel tersebut adalah bahwa banyak sekali realitas-realitas yang merugikan rakyat kecil, di mana saat itu pemerintah juga lebih condong otoriter, di mana mereka mencegah banyak hal seperti para aktivis yang tidak bebas dalam menyampaikan aspirasi, para rakyat yang tidak bebas dalam menyampaikan aspirasi. Sehingga dengan membaca novel tersebut kami jadi merasa lebih terbuka terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam negara Indonesia. Dinda, apakah ada tanggapan balik untuk pernyataan Mutia? Ada, terima kasih atas jawabannya. Tadi itu adalah presentasi dari Siti Mutiah dan Jaina Saparina. Terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya silakan kepada Dimas Aji Pratama dan Lutfi Alpat Nursalam untuk memulai presentasi. Baik, mohon izin untuk membagikan presentasinya. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aji Pratama dan Lutfi Alpat Nursalam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Keefektivitas Pemanfaatan Kulit Pisang Kepok sebagai Biofilter Zat Kapur pada Air. Yang melatar belakangi karya tulis ilmiah kami, yaitu air bersih di daerah perdesaan digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk air minum, memasak, mencuci, dan sebagainya. Dengan adanya kandungan zat kapur dalam air menyebabkan warna air tersebut berubah, di samping dapat mengganggu kesehatan juga menimbulkan bau yang tidak enak. Air yang tercemar zat kapur yang tinggi bila akan dikonsumsi maka perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Kulit pisang kepok merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar zat kapur secara alamiah karena kulit pisang terkandung senyawa flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan dan akan lebih efektif bila diterapkan sebagai bahan baku dalam penurunan kadar CaCO3.
Lutfi, mic-nya dinyalakan. Maaf, saya ulangi. Perumusan masalah di karya tulis ilmiah kami ini ialah bagaimana efektivitas pemanfaatan kulit pisang kepok sebagai biofilter zat kapur pada air. Tujuan dan manfaat penelitian salah satunya untuk mengetahui keefektivitas pemanfaatan kulit pisang kepok sebagai biofilter dalam menurunkan kadar zat kapur pada air. Untuk teknik penelitian, dalam teknik pengumpulan data, kami menggunakan teknik eksperimen dan teknik pengamatan atau observasi. Eksperimen yang dilakukan untuk mengolah pisang kepok menjadi biofilter, lalu setelah itu kulit pisang yang telah diolah diamati untuk mengetahui keefektifannya. Penelitian menggunakan 3 sampel air yang diambil dari 3 tempat yang berbeda di Kabupaten Kota Baru, Kecamatan Kelumpang Hilir. Perlakuan 3 sampel tersebut akan dilakukan di Laboratorium Water Treatment Plant PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk P12 dan dilaksanakan mulai dari bulan September 2021. Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya ada kulit pisang kepok yang telah diekstrak, lalu 3 sampel air sungai. Berikut adalah gambaran dari kulit pisang kepok yang telah diekstrak. Lalu berikut adalah tampilan dari 3 sumber sungai. Yang pertama ada air sungai Serongga, ada air sungai Gualowo, dan air sungai 2 sebelah bekas tambang batubara. Lalu berikut adalah pengujian di laboratorium untuk membuktikan apakah efektif kulit pisang kepok sebagai biofilter zat kapur pada air. Dimulai dari pembagian sampel air, pengukuran pH sampel air, pengukuran TDS atau Total Dissolved Solid, melakukan perhitungan konsentrasi zat kapur sebelum dimasukkan ekstrak kulit pisang kepok, dan melakukan perhitungan kadar zat kapur setelah dimasukkan kulit pisang kepok. Dari pengujian tersebut, didapat hasil analisa yang pertama pada pengujian 1, kadar kapur pada sampel air sebelum ditambahkan ekstrak kulit pisang kepok. Dari 3 sampel air yang diuji, didapat konsentrasi dari zat kapur dalam satuan ppm. Yang pertama, sungai 2 sebelah bekas tambang memiliki konsentrasi zat kapur sebesar 99 ppm. Sungai Serongga mempunyai konsentrasi zat kapur sebesar 79,2 ppm. Dan Sungai Gualowo memiliki kandungan zat kapur sebesar 138,6 ppm. Pengujian 2 ialah kadar kapur pada sampel air setelah ditambahkan ekstrak kulit pisang kepok sebesar 15 gram dalam 200 ml sampel air dengan konsentrasinya 7,5%. Dari hasil pengujian tersebut didapat konsentrasi zat kapur masing-masing 3 sampel air. Pada Sungai 2 sebelah bekas tambang didapat hasil konsentrasi zat kapur menurun menjadi 74,25 ppm. Sungai Serongga menurun menjadi 74,25 ppm dan Sungai Gualowo menurun menjadi 81,675 ppm. Perlakuan ini dilakukan selama 15 menit untuk pengamatan. Dari hasil pengujian 1 dan pengujian 2 didapat komposisi kimia hasil, yaitu terdapat penurunan zat kapur dari 3 sampel air. Yang pertama, Sungai 2 sebelah bekas tambang mengalami penurunan sebesar 24,75 ppm. Sungai Serongga mengalami penurunan sebesar 4,9 ppm dan Sungai Gualowo mengalami penurunan sebesar 56,925 ppm. Kesimpulannya, 1. Limbah kulit pisang kepok efektif dalam menurunkan kandungan zat kapur CaCO3. Persentase penurunan kadar zat kapur tertinggi ialah pada sampel air sungai Gualowo dengan penurunan sebesar 56,925 ppm dengan waktu perendaman oleh ekstrak kulit pisang kepok sebanyak 15 gram
selama 15 menit. Sekian dari kami. Baiklah, Ibu Mila silakan memberikan tanggapan. Lutfi, saya senang dengan hasilnya. Orang tua kamu support sekali ya ini ya. Ibu mau tanya dong satu, prosesnya gimana sih kamu bisa sampai PT Indosemen itu, kan orang tua kamu kerja di sana ya? Iya, Bu. Ya, terus saya ingin menjawab. Iya, gimana sih sebenarnya itu bermulanya itu mereka kok mau mensupport kamu untuk ini gitu. Penasaran saya. Silakan coba. Jadi pertama awalnya kendalanya karena Dimas sama saya jauh, saya di Kota Baru, Dimasnya di Banjar, jadi untuk pengujiannya agak bingung. Tapi orang tua saya memberi saran bagaimana kalau pengujiannya itu di laboratorium Indosemen saja karena berhubungan dekat dengan rumah, dan juga orang tua saya bisa meminta izin untuk melakukan laboratorium di sana. Seperti itu, Bu. Ya, alhamdulillah gitu ya. Berarti support orang tua kamu bagus sekali, nah ya. Ada kendala tidak loh, di sana mengerjakannya? Nggak ada. Dibantu sama mereka? Tidak ada, Bu. Mungkin untuk kendala hanya di waktu saja karena saat meminta izin itu tidak boleh lama-lama di laboratoriumnya. Oh ya. Berarti kamu terlibat langsung di proses labnya itu? Masuk langsung? Terlibat langsung, Bu. Alhamdulillah, senangnya ya. Ya, sip. Nah, oke, berarti nanti kalau kamu ke depannya pengen melanjutkan ini sebagai bahan penelitian, kamu bisa ya di perguruan tinggi. Silakan mungkin ambil teknik kimia kan nanti ya. Insya Allah bisa, Bu. Amin, Bu. ya Allah. Dimas, makasih juga ya. Nah, Iya, Bu. silakan Mareta. Ya, Majida Syapa Fakira, silahkan memberikan tanggapan. Baik, saya ingin bertanya, mengapa kalian lebih memilih kulit pisang kepok sebagai biofilter zat kapur pada air? Apakah hanya kulit pisang kepok ini yang bisa digunakan? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Dasapa. Baik. Saya mohon izin untuk menjawab. Jadi kenapa kami memilih pisang kepok sebagai hasil alat untuk biofilter zat kapur pada air? Karena kulit pisang kepok itu lebih tebal daripada kulit pisang lain. Dan juga kulit pisang kepok limbahnya itu lebih banyak daripada limbah kulit pisang kepok lain. Yang kedua, apakah kulit pisang lain bisa dijadikan biofilter? Tentu saja bisa, karena kulit pisang itu terdapat seratnya yang berbeda-beda. Terima kasih. Baik, terima kasih Lutfi. Selanjutnya Najwa Hagesti, silahkan memberikan tanggapannya. Dari hasil penelitian eksperimen di laboratorium yang telah kalian lakukan, berapa persentase efektivitas kulit pisang kepok sebagai biofilter zat kapur pada air? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Dasapa Pahira. Saya izin menjawab. Persentase keefektifan dari kulit pisang kepok sebagai biofilter, ya dari kita lihat di PPT-nya, penurunan zat kapur rata-rata menurun berbeda-beda setiap air sungainya. Yang dari sungai 2 ada 24 penurunan, Sungai Serongga hanya turun 4, dan Sungai Gualowo turun sebesar 56. Jadi untuk persentasinya beda-beda gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi adalah penampilan dari 5 pasangan peserta sidang atau presentasi karya tulis ilmiah. Kepada 5 pasangan tersebut, saya mengucapkan terima kasih dan selamat karena telah melaksanakan presentasi atau sidang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mila selaku penguji utama dan 10 penguji lainnya. Untuk selanjutnya saya
berikan kepada Ibu Mila. Silakan Ibu. Terima kasih Mareta, terima kasih semua. Saya bangga dengan kalian. Ya, tepuk tangan dulu lah. Pertanyaan satu nak buat kalian semua ya. Bagaimana perasaannya setelah menyelesaikan KTI, kemudian kalian bisa mempertanggungjawabkannya walaupun cuma bentuknya online seperti ini? Rasanya seneng seperti banget apa? Bu, seneng banget. Senang Bu. Senang Bu. Lega Bu. Iya benar Bu. Ya, bangga ya kalian ya. Ternyata kalian di tengah pandemi ini, di tengah situasi terbatas ini bisa membuat lisan. Jadi kan awalnya marah ya dengan saya, tapi ternyata ramai sekali ya. Nah, oke ya. Lutfi punya pengalaman berharga, Siti Mutia, Siti Fatima, Verina, Aupa, Maimunah, Mareta, Dimas, Najwa ya, Jainar, Ibnu dan lain-lainnya. Nah, jadi pokoknya ini bekal kalian untuk nanti di perguruan tinggi ya. Terima kasih semuanya. Manfaat, silahkan tinggalkan dicetak KTI-nya, nanti mau dibikin banyak terserah kalian sebagai kenang-kenangan kalian, yang penting diserahkan ke sekolah cuma satu. Oke ya? Oke, saya tunggu, terima kasih. Saya akan berbuat baik untuk nilai kalian. Jangan khawatir, pokoknya saya menghargai kalian di situ. Ya, terima kasih semua ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.